seragamkan dulu kemampuan supaya kita sukses untuk langkah-langkah berikutnya. Kita bisa misalnya untuk solusi lainnya gunakan tutor sebaya untuk mereka. Jadi kita cek, kita klarifikasi, oh ternyata si ini kurang mampu di sini, si ini mampu di sini, si ini mampu di sana, dan seterusnya. Jadi manfaatkan kemampuan siswa yang lebih untuk membackup atau menangani teman-temannya, sambil juga dalam pemantauan kita sendiri. Jadi ketika sudah seragam kemampuan mereka, kita mudah menentukan langkah berikutnya. Sehingga masalah numerasi ini bukan menjadi persoalan yang pelik lagi kalau konsep matematika dasarnya sudah dikuasai semua. Nah, kemudian mungkin yang saat ini sudah untuk pendidik saat ini sudah agak ini ya, kedekatan antara pendidik dengan peserta didik dan orang tua peserta didik. Kalau kita perhatikan zaman kita sekolah mungkin, atau zaman orang tua kita sekolah. Jadi di saat-saat dulu mungkin ketika orang tua kita panen jagung, panen kacang dan sebagainya, sebagai bukti hormat terhadap guru, sebenarnya ada dikirim sedikit ataupun bawa apa dan sebagainya. Kita bukan melihat dari harus kasih ke guru, bukan. Itu bukti bahwa dengan pemahaman orang tua kita zaman dulu, takzim mereka kepada guru, sehingga ada ikatan batin antara orang tua, si pendidik dengan ya. Jadi ini yang sudah jarang kita temukan sekarang. Hilang. Ya, jadi pelan-pelan itu sebenarnya itu budaya yang baik. Ada kepedulian antara orang tua terhadap anak dan juga dengan guru. Sehingga permasalahan apapun yang dihadapi oleh si anak itu orang tua juga pasti tahu. Permasalahan apa yang dihadapi anak di rumah, guru juga tahu. Jadi sering terlihat sekarang terkadang peserta didik acuh tak acuh di sekolah. Mungkin dia ada masalah di rumah, sehingga mengganggu dia PBM di sekolah. Dan itu tanggung jawab kita semua, bukan hanya tanggung jawab BK, bukan hanya tanggung jawab seorang wali kelas. Setiap guru yang ngajar itu harus memperhatikan bagaimana, kenapa sih anak ini kurang nyaman hari ini belajar, kenapa sih dia kurang antusias hari ini, ada apa. Itu yang harus kita kembalikan, istilahnya ruhnya itu harus kita kembalikan. Kemudian komunikasi antara orang tua dengan guru atau siswa itu saling terhubung, istilahnya nggak bisa putus. Jadi tidak ada istilahnya pendidikan itu atau pembelajaran itu hanya tanggung jawab guru. Karena urusan mendidik dasar sebenarnya itu urusan orang tua. Guru hanya lanjutan berikutnya. Pendidikan dasar tetap orang tua. Dan itu harus ada komunikasi, itu harus terus berlangsung. Ini yang harus kita perhatikan. Jadi orang tua harus tahu perkembangan anaknya seperti apa. Mungkin di kita belum lazim ya, seperti misalnya contoh di sekolah-sekolah di luar, bahwa ada hari-hari tertentu yang hari kunjungan orang tua. Orang tua melihat bagaimana anaknya belajar di sekolah. Belum ada. Sebenarnya itu sebuah wacana yang baik. Jadi misalnya minggu ini orang tua si A sampai si sampai si G itu hadir ke orang tua melihat bagaimana proses anaknya belajar di sekolah, di luar ruang pastinya. Kemudian berikutnya si J dan seterusnya. Jadi itu belum lazim di sekolah kita untuk dilakukan hal seperti itu. Jadi permasalahan apapun yang ada di sekolah itu bukan hanya tanggung jawab guru. Permasalahan apapun yang dihadapi oleh anak di rumah itu juga harus sama-sama dikomunikasikan. Misalkan adakah seorang guru di sini cuma memerhatikan si anak yang lebih unggul daripada anak yang tidak unggul? Semestinya enggak. Tidak. Ya, semestinya tidak. Yang namanya peserta didik punya hak dan kewajiban yang sama. Yang sama. Ya. Jadi sebagai seorang pendidik itu
tidak hanya mengenal siswa yang lebih unggul dibandingkan yang lainnya. Karena seorang pendidik pun punya kewajiban yang sama untuk memberikan hak si peserta didik sama antara satu dengan yang lainnya. Hanya saja mungkin ada saat-saat tertentu kita fokuskan ke mereka yang kurang karena kita tahu kemampuan siswa, potensi siswa atau peserta didik itu nggak pernah sama antara satu sama yang lain. Jadi ada saatnya perhatian itu lebih bagi mereka yang membutuhkan. Makanya dalam pembelajaran kan kita ada yang namanya remedial dan pengayaan. Bagi mereka yang sudah mampu, kita berikan materi lanjutan yang lebih, di mana mereka sanggup untuk mengembannya. Sedangkan bagi peserta didik selain itu yang masih tertinggal, kita berikan remedial. Itu yang semestinya seperti itu. Berarti antara kedekatan guru, siswa, dan orang tua siswa itu harus sinkron. Tidak boleh tidak. Harus berkesinambungan. Tapi ada sebagian begini Bu, sebagian kadang-kadang ketika kita buat rapat, ada sebagian orang tua datang, ada sebagian orang tua tidak datang. Apakah itu orang tua itu merasa tidak perlu melibatkan dia ke sekolah atau memang ada hal-hal lain? Ya, terkadang kalau fakta di kita sebagian orang tua tidak bisa hadir karena kesibukan pekerjaan. Itu ada. Kemudian ada lagi yang ada kondisi kesehatan dan sebagainya. Sehingga pihak sekolah biasanya itu berusaha mencari hari atau tanggal di mana diperkirakan mayoritas orang tua wali itu bisa hadir. Kemudian informasi apapun hasil keputusan rapat itu kalau sekarang kan dengan berbagai media itu bisa kita publikasikan, bisa kita umumkan bahwa inilah hasil rapat kita. Sehingga kita tidak menutup kemungkinan di ruang ataupun forum media sosial, WhatsApp dan sebagainya, WhatsApp grup dan sebagainya, itu kita ajarkan sebagai kita berikan waktu untuk diskusi dan komunikasi di sana. Itu bisa seperti itu. Berarti ini sudah saya mendengarkan pendapat daripada Ibu. Baik, kita bisa mengambil kesimpulan antara ketiganya itu bagaimana? Kesimpulan dari numerasi, masalah motivasi dan membangun karakter dengan interaksi dengan siswa, orang tua dan guru itu harus ada 3 poin ya? Iya. Jadi antara motivasi anak atau motivasi siswa ketika belajar itu dengan numerasi itu saling terkait, terlebih dengan kaitannya dengan pelajaran fisika. Itu. Kemudian bagaimana caranya kita membangun motivasi sehingga dia bisa memahami numerasi dengan baik? Otomatis kan kita harus tahu karakter anak. Karakter anak itu bisa kita tahu langsung terdeteksi, bisa juga kita tahu dengan kedekatan hubungan antara anak, orang tua dan kita guru. Mungkin seperti itu. Jadi dan kita sebagai seorang pendidik jangan sungkan ketika misalnya kita temukan peserta didik kita yang agak susah tentang kita motivasinya, sehingga ya otomatis untuk interaksi dia susah, apalagi untuk numerasi. Jangan sungkan kita untuk mencari tahu kenapa. Nah, termasuk kita bisa menghubungi orang tua, bisa juga ke wali kelasnya dulu. Anak ini seperti apa? Ataupun diskusi dengan teman sejawat kita. Menurut Bapak, kalau Bapak ngajar di kelas ini sama si E ini gimana ya? Ataupun kita dekati ke wali kelasnya. Ini kenapa? Atau bisa kita tanyakan ke BK. BK pernah cari tahu nggak si anak ini kenapa? Oh, mungkin ada masalah di keluarga. Karakteristik keluarganya seperti apa, sehingga kita interaksi itu bisa. Sehingga permasalahan si anak tadi untuk muncul motivasinya belajar, terlebih di numerasi, itu bisa kita selesaikan. Baik Bu, berarti terima kasih untuk paparan dan motivasi yang Ibu berikan, kesimpulan, penjelasan tentang numerasi dan masalah motivasi dan membangun interaksi itu sangat luar biasa. Berarti untuk sini kami minta sama Ibu terima kasih banyak untuk wawancara kali ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.